Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dengan Ibu Ersi Tanggan dalam lanjutan materi bab 4 yaitu bagian kalor. Baiklah, kita akan mulai kalor dan perpindahannya. Baiklah, kita mulai dari pengertian kalor. Kalor merupakan perpindahan energi dari satu benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan suhu. Satuan kalor dalam sistem internasional adalah joule. Tetapi, satuan kalor yang lain bisa kita gunakan kalori ataupun kilokalori. Untuk memahami pengertian kalor dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pengaruh kalor terhadap benda. Pengaruh kalor terhadap benda ada dua, yaitu satu, dapat menaikkan suhu benda atau mengubah suhu benda. Yang kedua, dapat mengubah wujud benda. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda. Banyaknya kalor yang digunakan untuk mengubah suhu suatu benda bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, jenis benda tersebut. Yang kedua, massa benda tersebut. Yang ketiga, kenaikan suhu benda tersebut. Ketiga faktor tersebut dapat dibuat dalam bentuk persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan jumlah kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa jenis benda dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Untuk memahami banyaknya kalor yang digunakan untuk mengubah suhu benda, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, seorang anak berada di sekitar api unggun. Maka fungsi api di sana sebagai kalor dapat mengubah suhu tubuh si anak tersebut. Dan gambar kedua, memasak air sampai mendidih. Api merupakan sumber panas atau sumber kalor yang dapat mengubah suhu air menjadi uap air. Dan yang ketiga adalah memanaskan sepotong besi, sehingga kalor yang berasal dari api dapat mengubah suhu sebatang besi tersebut. Untuk memahami persamaan kalor yang mengubah suhu benda Q sama dengan MC delta T, dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Contoh soal. Hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 10 kg besi dari 10 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius jika kalor jenis besi 0,11 kalori per gram derajat Celcius. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan massa, maksudnya di sana massa besi 10 kg, kalor jenis besi yang diberi lambang C sama dengan 0,11 kalori per gram derajat Celcius. Perubahan suhu yang diberi lambang delta T adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal, sehingga 90 derajat kurang 10 derajat sama dengan 80 derajat. Ditanya Q. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita masukkan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 10 kg dikali 0,11 kalori per gram derajat Celcius dikali 80 derajat Celcius sama dengan, di sini massa harus kita ubah dulu ke dalam satuan gram untuk menyamakan satuan dari kalor jenis, di mana satuan kalor jenis di sana kalori per gram derajat Celcius. Maka 10 kg dikali 1000 gram dikali
0,11 kalori per gram derajat Celcius dikali 80 derajat Celcius sama dengan 10.000 gram kali 0,11 kalori per gram derajat Celcius dikali 80 derajat Celcius, hasilnya 88.000 kalori. Yang kedua, fungsi kalor mengubah wujud benda. Kita ketahui wujud zat ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, perubahan ini ada 2 jenis. Yang pertama, perubahan yang memerlukan kalor, dan yang kedua, perubahan yang melepaskan kalor. Untuk memahami perubahan wujud yang disebabkan oleh kalor, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Proses perubahan suhu pada gambar ini ada 6. Ada 3 yang memerlukan kalor, yaitu melebur, menguap, menyublim. Sedangkan yang melepaskan kalor ada 3, mengembun, membeku, dan menghablur. Perubahan wujud yang kita jelaskan di sini adalah perubahan wujud yang disebabkan oleh kalor, di mana 3 perubahan itu harus memerlukan kalor agar wujudnya berubah, dan 3 lagi melepaskan kalor agar wujudnya berubah. Selanjutnya, kita masuk pada kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Kalor laten ada 2 jenis. Yang pertama, kalor laten penguapan atau pengembunan dengan persamaan Q sama dengan M kali U. Yang kedua adalah kalor laten peleburan atau pembekuan dengan persamaan Q sama dengan M kali L, di mana Q sama dengan kalor yang dibutuhkan atau kalor yang dilepaskan untuk mengubah wujud zat dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, L adalah kalor lebur dengan satuan joule per kilogram, dan U adalah kalor uap dengan satuan joule per kilogram. Pembahasan selanjutnya adalah proses perubahan zat. Jika sebuah zat berubah, contoh dari wujud es akan kita ubah wujudnya menjadi uap, maka proses ini melalui 4 tahapan. Berarti ada 4 tahapan kalor yang akan diberikan untuk mengubah wujud zat tersebut, seperti kita lihat pada grafik berikut ini. Pada grafik ini terlihat seberapa banyakkah energi panas atau kalor yang harus dikeluarkan oleh lemari es dari 150 kg air pada suhu 20 derajat Celcius untuk membuat es pada suhu minus 12 derajat Celcius. Nah, pada grafik ini terlihat suhu es minus 12 derajat Celcius. Nah, suhu ini akan kita ubah ke titik suhu 0 derajat Celcius dengan persamaan Q sama dengan M untuk es dikali C untuk S dan delta T dari minus 12 sampai 0 derajat Celcius. Yang kedua, Q sama dengan M untuk S dikali kalor lebur S, maka M kali L. Sedangkan yang ketiga, kita mengubah suhu dari 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Maka kondisi di sana tidak lagi es, tetapi wujudnya sudah menjadi air. Q sama dengan M air kali C air dikali delta T. Sedangkan untuk tahap keempat, kalau kita lanjutkan grafiknya,
dari 20 derajat Celcius dipanaskan terus hingga 100 derajat Celcius hingga menjadi uap. Maka persamaan yang kita pakai, andaikan dia sampai tahap 4, Q sama dengan M kali U. Tetapi pada grafik kita ini hanya sampai S menjadi air. Maka di sana pada tahap ketiga yaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3. Pembahasan selanjutnya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Persamaan untuk menghitung kapasitas kalor, C sama dengan Q per delta T. C sama dengan kapasitas kalor dengan satuan Joule per derajat Celcius. C di sini adalah C huruf besar. Sedangkan kalau C huruf kecil tadi adalah kalor jenis zat. Q adalah jumlah kalor dengan satuan Joule dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Materi selanjutnya adalah ajas Black. Ajas Black itu berbunyi kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Persamaannya Q terima sama dengan Q lepas. Contoh, air panas dicampur dengan air dingin. Air panas melepaskan kalor kepada air dingin dan air dingin menerima kalor dari air panas. Ada banyak lagi contoh atau aplikasi ajas Black dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang terakhir adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Yang kedua, konveksi atau aliran. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Demikianlah pembahasan kita tentang kalor dan perpindahannya. Semoga anak didik kami dapat memahaminya dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada akhir video ini. Demikianlah pembahasan kita tentang kalor dan perpindahannya. Semoga kalian dapat memahaminya dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya nak. Terima kasih.